Sehabis lebaran dan THR udah cair, tentu waktu yang tepat nih untuk merakit PC. Apalagi baru-baru ini ada tuh yang dapat 6 juta per hari dari proyek makan-makan. Ya, nggak usah dibahas lebih detail lah tentang itu. Intinya kalau udah ada duit, tentunya waktu yang pas untuk rakit PC. Karena game-game PC ini sekarang yang rilis tuh lagi keren-keren banget. Kayak Resident Evil 9 dan juga ada Crimson Desert. Ya masa nggak punya PC yang proper untuk bisa memainkan game tersebut. Dan di sini gue ada PC yang bisa memainkan game-game tersebut di resolusi 2K dan pakai path tracing. Dan tentu saja dapat FPS yang sangat-sangat playable. Untuk itu, spesifikasi apa aja sih yang gue pakai pada rakitan tersebut? Kita mulai dulu dari casing. Karena sebelumnya gue udah sempat nih rakit PC di casing kecil, sekarang giliran gue menggunakan casing yang besar. Yang kali ini gue akan menggunakan casing dari GameMax, yaitu Nex C56 versi White. Ini tuh merupakan casing ATX Fish Tank dual chamber terbaru dari GameMax. Yang kali ini tuh dia hadir dengan produk dengan looks yang lebih premium dan juga lebih stylish. Yang tentu ini sangat berubah total nih dari casing GameMax yang sempet gua inget tuh dulu tuh kayak gini nih desainnya. Tapi sebenarnya dia nggak cuman desainnya aja yang bagus, secara build quality casingnya juga cukup premium. Besinya tuh tebal-tebal dan kokoh, yang mana di sini tuh pakai material SPCC dengan ketebalan 0,6 mm. Dan untuk tempered glassnya sendiri juga tebal banget, dia nih sampai 4 mm. Yang saat gua lepas aja tuh bobotnya juga cukup lumayan, jadi mungkin kalian perlu hati-hati saat melepasnya. Dan untuk tempered glassnya sendiri dia bisa dilepas semua, termasuk side dan front. Ini juga untuk top panelnya bisa dilepas untuk melakukan pemasangan liquid cooler. Namun di sini mekanisme pemasangannya tuh masih menggunakan baut, tapi tenang aja, di sini tuh gampang kok untuk lepas pasangnya dan tinggal pakai tangan kosong aja. Dan di sini bisa dilihat itu untuk fan-nya udah terpasang langsung di casingnya, yang memang di sini fan-nya udah include out of the box. Jadi untuk ketujuh fan-nya ini udah termasuk, kalian nggak perlu pasang-pasang lagi atau beli fan third party. Dan beberapa desainnya juga sudah reverse airflow untuk airflow yang masuk ke dalam casing, jadi dia akan terlihat lebih rapih dan cakep. Dan untuk setiap jalur-jalur airflow di sini juga udah dikasih dust filter, dan bahkan untuk ketujuh fan-nya juga sudah daisy chain, jadi kita hanya perlu mencolok satu konektor PWM dan satu konektor 3 pin RGB aja ke motherboard. Jadi nggak perlu lagi yang namanya hub controller kalau motherboard kalian itu pelit colokan fan. Dan kalau dilihat nih, fan yang bagian bottom panel cukup unik karena dia dibuat miring 12 derajat. Yang kalau dilihat dari bagian depan nih terdapat sebuah celah ya, yang mana celah ini tuh untuk airflow masuk dari fan-nya. Kemudian untuk I/O portnya sendiri tuh terletak di bagian bawah front panel. Yang di sini juga ada USB Type-C dan protokolnya sendiri sudah 3.2 Gen 2, jadi bisa dapat speed sampai 10 gigabit per second. Nah, buat expansion slot dari casing ini tuh ada 7 slot sebagaimana sebuah casing ATX, dan ini expansion slotnya bisa dilepas pasang untuk dibikin instalasi vertikal GPU. Dan bahkan kita juga dikasih installation kitnya kayak baut-baut, dan bahkan ada GPU holder yang mana juga tentu bisa dipakai untuk pemasangan GPU horizontal. Cuman untuk risernya di sini tuh nggak dapat, kalian perlu beli sendiri secara terpisah. Tapi nanti gue udah siapin kok risernya, jadi gue akan kasih lihat pemasangan GPU horizontal dan juga vertikalnya seperti apa. Nah, untuk yang masih suka pakai HDD, di sini tuh ada juga kok storage bay yang support 2 storage SATA 3,5 inch plus 2 storage SATA 2,5 inch. Ya mungkin sih ini akan ngebantu mengingat harga SSD NVMe lagi mahal-mahalnya sekarang. Dan karena casing ini dual chamber, maka pemasangan power supply juga ada di bagian samping ini. Oh ya, by the way, casing ini tuh punya varian warna hitam dan ada juga versi triple tempered glassnya yang pakai nama VC. Nah, untuk part-part yang akan gue masukkan ke dalam casing ini, ada motherboard ATX berwarna putih nih, biar dia seragam. Yaitu di sini gue pakai motherboard X870 dari Asus TUF. Yang untuk motherboard ini sendiri, dia tuh putihnya sampai ke PCB-nya. Tapi kalau kalian mau nge-save budget, sebenarnya ada juga kok yang TUF B850 berwarna putih ini juga. Ya, alasan gue memilih motherboard ini karena memang cakep sih, dan ya memang kebetulan yang warna putih ada di studio, ya ini doang motherboardnya. Dan untuk CPU cukup spesial nih, karena masih hangat banget, yaitu adalah Ryzen 7 9850X3D, yang di sini tuh masih jadi king nih buat CPU gaming. Dan kebetulan juga kedepannya gue akan mencoba untuk membahas CPU ini, so sekalian aja build ini gue akan pakai untuk testing nantinya. Dan karena THR sudah cair, tentu saja di sini gue akan pakai kit RAM DDR5. Yang di sini gue pakai dari T-Force Delta Eco, yang mana ini RAM tuh kasih timing yang lebih ketat dibandingkan versi regulernya. Dan tentu di sini tuh punya desain heatsink yang cukup serasi kalau gue pakein motherboard Asus TUF.
Dan karena THR masih nyisa banyak, maka gua akan pakaiin SSD NVMe Gen 4 1TB dari T-Force yang di sini juga udah dapat heatsink bawaan. Untuk CPU cooler biar seragam, langsung aja gua samain pakai Asus TUF yang di sini untuk liquid coolernya sendiri udah ada LCD display, jadi bisa dikasih GIF atau video nih. Dan untuk GPU, karena motherboard udah TUF, cooler udah TUF, biar makin fanboys, kalian aja gua pakein Asus TUF GeForce RTX 5060 Ti 16GB supaya puas nih untuk menyembah VRAM. Yang di sini memang gua pakein yang warna hitam sih. Sebenarnya sih ada yang versi putih, cuman itu gua lagi nggak megang. Mungkin alangkah lebih baik sih pakai versi yang warna putih. Dan karena GeForce RTX 5060 Ti dari Asus TUF itu menggunakan colokan 12 VHPWR, maka di sini perlu power supply yang punya colokan tersebut. Dan di sini pun gua pakai power supply dari GameMax, yaitu adalah Max P750B yang punya 12 VHPWR, dan juga ini power supply udah pakai 100% Japanese kapasitor, yang mana di sini dengan tegas ditulis di atas boxnya. Dan untuk spek tersebut di sini harganya terjangkau banget. Walau memang ya dengan harganya ya kita jadi pakai direct cable dan juga cuman 80 plus bronze saja. Tetapi kabel-kabelnya di sini udah sleeve dan desain kabel seperti ini tentu enak banget nih buat ditekuk-tekuk karena lebih fleksibel dan nggak kaku. Dan berikut ini looks PC ketika menggunakan instalasi GPU secara horizontal. Yang di sini bisa dilihat GPU holdernya cukup membantu dan tentu ini bisa diatur ketinggiannya sesuai desain cooling GPU-nya sendiri. Dan kemudian berikut looks PC ketika menggunakan instalasi GPU secara vertikal. Dan jujur ini jadi lebih ganteng sih kalau pakai yang vertikal ini. Walau ya GPU-nya belang sendiri warna hitam, tapi kalau dibikin vertikal kayak gini jadi stand out untuk pamer nih. Nah, sedikit cerita nih soal riser yang gue pakai di casing ini, yang ternyata tuh sebenarnya dia nggak support amat sama casingnya karena lubang mounting bautnya itu nggak pas tuh sama riser yang gue pakai. Ya sebenarnya sih gue ada satu lagi riser yang satu lagi nih, tapi dia ternyata terlalu panjang dan malah bikin GPU-nya nggak bisa kepasang. Ya mau nggak mau gue ngakalin aja dengan riser yang gue punya ini, jadi dia nggak gue pasang mounting bautnya, jadi dia ya ngegantung dan cuma mengandalkan mounting dari expansion slotnya aja. Tapi untungnya di sini ada GPU holder, jadi dia bisa gue cantolin sedikit tuh heatsink GPU-nya, dan itu bikin dia nggak goyang dan tetap ngepas aja ya, walau nggak gue pasang tuh mounting bautnya. Jadi ternyata itu GPU holder juga cukup membantu jika kalian ingin memasang vertical GPU, dan ternyata risernya itu nggak kompatibel banget dengan casing si GameMax ini. Dan berikut untuk tes performa PC-nya saat main game. Yang di sini gue tes semua di resolusi 2K pakai preset settingan mentok kanan nih tentunya. Dan pertama di sini gue tes game RE9 yang mana di sini tuh dapat di FPS 70 sampai 80. Yang ini gue tesnya tuh di map Raccoon City ya, yang mana ini tuh lebih berat dibanding scene awal-awal, dan biasanya kalau PC-nya nggak kuat tuh FPS-nya bakal ngedrop, tetapi ini enggak sama sekali. Tentunya sih dengan bantuan DLSS balance ya, dan MFG-nya juga gue nyalain di kali 2. Nah, kalau nggak suka pakai frame gen, gamenya bisa jalan di 40-an menuju 50 FPS. Yang kalau dimainkan dengan controller, ya ini FPS yang masih sangat enjoyable. Dan berikutnya untuk game seperti Crimson Desert, jujur ini game dengan visual paling egasm sih untuk sebuah game open world yang pernah gue lihat. Draw distance-nya itu tuh gokil banget di game ini. And anyway, game ini di PC-nya tuh bisa dapat 80-an FPS dengan tentunya bantuan DLSS performance, dan MFG-nya juga gue nyalain di kali 2. Tapi kalau nggak suka pakai frame gen, FPS-nya juga masih cukup smooth dan itu dapat di 40 menuju 50 FPS. So itu dia PC rakitan yang gua rakit demi bisa memainkan kedua game tersebut dengan lancar menggunakan pair tracing, dan untuk total budget yang gua habiskan untuk merakit PC ini ada di 47 jutaan, yang tentu ya harga yang lumayan lah untuk bisa menghabiskan THR kalian yang udah cair itu. Tetapi ya memang untuk budget segini ya itu harga yang nggak bisa dibilang murah juga sih untuk ya mau kalian duitnya berapapun ya, karena ya kita bisa tahu harga RAM DDR5 ya masih belum turun dan bahkan kayaknya semakin mahal nih. Jadi ya mungkin kalian nggak perlu tiru-tiru amat lah plak ketiplak spesifikasi yang gue pakai di sini. Kalau kalian memang punya opsi lain yang alternatif dengan harga lebih murah, at least di sini gue mencontohkan potensi terbaik yang bisa dilakukan ketika kalian merakit menggunakan casing GameMax C56 ini.
Karena ini casing bagus gitu, dan sayang kalau gue cuman memaksakan untuk merakit PC yang harganya tuh terlalu terjangkau ya. Karena ya kalau mau murah ya pasti pakai motherboard micro ATX dan GPU-nya juga dual fan. Jadi kayak terlalu banyak ruang kosong ya, mau nggak mau gue pakai komponen yang agak high end lah harganya. Jadi ya seperti inilah looks terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan casing GMAX ini. At least mungkin GPU-nya bisa ganti ke warna putih aja sih. Tetapi kedepannya mungkin gue akan coba untuk merakit PC yang lebih budget friendly ya, yang tentu pakai DDR4 ya, industri ekonomi. Dan kalian mungkin bisa kasih gue masukan budget berapa sih enaknya untuk merakit PC tersebut. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Sukati pamit undur diri. See you on the next video.